Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai cinta memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita melakukan yang terbaik bukan karena cinta. Banyak orang memikirkan bahwa dia punya harta yang banyak, dia punya uang yang banyak, dia bisa membelikan segala sesuatunya. Dia berpikir bahwa itu melakukan yang terbaik. Tapi dia lupa, semua itu didasari oleh cinta. Siapapun juga tidak pernah ada yang bisa memberikan yang terbaik kalau dia tidak memiliki cinta. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, menebus saudara dan menebus saya, dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari mana dasarnya kita bisa tahu bahwa itu yang terbaik, saudara? Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 13 yang berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang lebih besar, saudara, daripada kasih. Tidak ada yang melebihi daripada kasih. Bahwa kasih yang lebih besar itu adalah seseorang ketika dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak memikirkan untung dan ruginya. Tidak peduli dia mengalami keuntungan ataukah dia mengalami kerugian. Dia rugi atau dia untung, yang penting buat dia memberikan nyawanya. Dia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sering kita lupa, saudara, di dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan apapun itu, kita berpikir bahwa ketika kita menyumbangkan uang kita yang begitu banyak, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Ketika kita menolong dengan kekuatan kita sudah melakukan yang terbaik. Ketika kita mungkin memberikan inspirasi pemikiran kita, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, dia melakukan yang terbaik, yaitu dia memberikan nyawanya untuk saudara dan untuk saya. Tidak lebih daripada itu yang dilakukan. Dia rela memberikan dirinya. Dia rela darahnya tercurah. Dan dia lakukan itu semua untuk saudara dan untuk saya. Saat ini, saudara, di dalam kehidupan kita, apakah saudara rela untuk mengorbankan nyawa saudara demi saudara-saudara kita untuk melakukan yang terbaik? Di dalam suatu keluarga, seperti suatu kisah nyata yang terjadi oleh seorang yang bernama Robertson. Dia adalah seorang rektor dari Universitas Internasional Columbus. Dia sangat terkenal. Dia memiliki keluarga dan memiliki istri yang bernama Muriel. Dia harus rela melepaskan semua jabatannya, melepaskan semua karirnya di universitas tersebut. Dia rela tinggalkan jabatan rektor tersebut. Dia tinggalkan itu dan dia mengundurkan diri. Memilih suatu tugas, memilih suatu pekerjaan untuk tinggal di rumah, merawat istrinya yang mengalami suatu penyakit, di mana penyakit itu adalah bagaimana gangguan terhadap fungsi saraf otaknya, sehingga istrinya bernama Muriel tersebut tidak bisa lagi bangun dari tidurnya, tidak bisa lagi berdiri, tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sungguh ironis, saudara. Dia memilih meninggalkan pekerjaannya. Dia memilih meninggalkan jabatannya, karirnya yang begitu luar biasa. Lalu dia memilih di rumah merawat istrinya. 47 tahun dia tinggal bersama istrinya, mengalami sakit penyakit seperti itu. Suatu hari, sebelum dia tidur bersama dengan istrinya pada malam itu, dia memeluk istrinya dan dia berkata kepada istrinya, mengajaknya berdoa. Saat itu juga dia bilang, Bapa Surgawi, tolong jaga istriku, berikan kedamaian kepadanya, biar dia bisa menikmati bagaimana kehidupan ini yang luar biasa. Jaga dia, kekasih hatiku Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa dan mengatakan hal seperti ini, saudara. Keesokan harinya, Robertson bangun dari tidurnya dan dia melakukan aktivitas di pagi hari. Dia berolahraga. Selama itu istrinya masih tertidur di tempatnya. Dia menaiki sepeda statis dan dia berolahraga di sana. Dia mengenjot. Terus dia berolahraga. Tiba-tiba ketika sedang asik berolahraga, istrinya, Muriel tersebut, yang selama ini berbulan-bulan lamanya tidak pernah berbicara, tiba-tiba memanggil suaminya dengan perkataan, sayangku. Suaminya terkejut. Suaminya kaget. Akhirnya dia meloncat dari sepeda statisnya itu dan dia menghampiri istrinya.
Istrinya berkata kepada suaminya, sayangku, apakah engkau mencintaiku dan mengasihiku? Dengan tersenyum, dengan wajah yang gembira dan menganggukkan kepalanya, dia berkata kepada istrinya dengan anggukan dan senyuman. Lalu istrinya berkata, aku sangat bahagia. Perkataan terakhir yang diucapkan oleh Muriel sebelum dia menghembuskan nafasnya, meninggalkan kehidupan ini. Dia melihat bagaimana dengan setianya suaminya rela memandikannya, membasuh tubuhnya yang sudah tidak bisa berfungsi lagi. Dia rela merawatnya. Hanya demi itu dia tinggalkan jabatan dan pekerjaan. Saudara, Robertson rela melakukan itu karena dia memiliki cinta di dalam dirinya. Cinta yang berasal dari Yesus yang ada dalam dirinya memampukan dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan karirnya, mengorbankan kehidupannya. Dan dia memilih untuk mempraktekkan kasih yang ada dalam dirinya. Merawat istrinya, memandikannya, membersihkan tubuhnya, memberinya makan. Dia lakukan itu semua tanpa dia berkeluh kesah. Berapa banyak orang yang berkeluh kesah ketika melakukan itu? Berapa banyak saudara, ketika orang tua kita mengalami sakit penyakit, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, dia tidak mau menolongnya, tidak mau merawatnya. Padahal ketika dia masih kecil, orang tuanya merawatnya. Sungguh luar biasa cinta dalam hidupnya Robertson. Dia rela tinggalkan semuanya hanya demi istrinya. Saudara juga jangan lupa, ketika dilahirkan di dunia ini, orang tua kita merawat kita, mengasuh kita. Dia rela memberikan hidupnya. Ketika dia punya makanan satu-satunya, dia rela tidak makan dan diberikan kepada kita. Tetapi setelah kita dewasa dan orang tua kita sudah jompo, adakah kita mau merawat dia? Adakah kita mau menolong dia? Kalau cinta yang berasal dari Yesus ada dalam diri kita, cinta itu akan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik, menolong orang tua kita, merawat dia. Saudara, lakukan yang terbaik, karena cinta yang dari Yesus itu sudah diberikan kepada kita semua. Dia sudah mencontohkan bagaimana dia mengorbankan hidupnya demi saudara dan demi saya. Begitu dengan orang tua kita, dia mengorbankan hidupnya demi saudara dan demi saya juga. Sekarang, mari kita koreksi diri kita. Banyak dari kita, ketika orang tua kita sudah jompo, sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, tidak sanggup lagi untuk makan. Berapa banyak dari saudara yang mengirimkan orang tuanya ke panti jompo, membiarkan dia ada di sana, padahal dia membutuhkan. Bagaimana dia melihat anak-anaknya yang dibesarkan, menolongnya, merawatnya, mengasuhnya. Saudara, Yesus datang ke dunia memberikan contoh bahwa dia memberikan sesuatu hal cinta yang begitu besar dalam dirinya, kasih yang tulus, kasih agape tersebut yang dia berikan kepada manusia. Dan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih yang berasal dari Yesus itu, kasih agape itu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik. Kita mampu menolong orang yang ada di sekitar kita. Kita bahkan rela mengorbankan hidup kita. Kita rela mengorbankan nyawa kita. Kita rela meninggalkan kesenangan kita. Kita rela mengorbankan kekayaan kita. Kita rela hidup kita hancur untuk menolong sesama kita. Semua sudah diberikan contoh oleh Yesus Kristus. Cinta yang dari Yesus, kasih yang dari Yesus akan memampukan saudara dan memampukan saya untuk menjalani kehidupan ke depan ini. Di awal tahun ini saudara, saya mengingatkan kembali, milikilah kasih dan cinta dari Yesus. Praktekkan itu dalam kehidupan saudara, karena kasih dan cinta dari Yesus itu akan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.